Bang, abang, saya dari dulu nggak pernah bang bikin rusuh, bikin kacau nggak pernah. Tapi kalau masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Saya kan nungguin dari tadi, mana saksi lu? Nih abang nih, abang saksi kan bang? Nih, tentara nih saksi. Saya nunggu di tempat sepi, sendiri, saya sendiri kan? Jangan. Kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tahu lah. Siapa yang punya nyali? Saya datang ke Kresek, Pak Harim Smith datang ke Kresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslim-muslimat pemirsa Muntakal Channel rahimakumullah. Dalam 2 hari terakhir ini beredar banyak video yang mengunggah perseteruan antara Habib Bahar dengan si Nasrul alias Qorik. Sebenarnya saya pengen resign sementara gitu ya untuk update dalam konten ya. Cuma karena melihat ini fenomena yang saya anggap itu cukup menggelitik dan mengganggu perasaan lamunan saya, jadi saya ingin sedikit menanggapi gitu ya. Nah, inilah jawaban kenapa akhir-akhir ini saya sering menanggapi ungkapan-ungkapan narasi dari si Qorik ya. Ini jawabannya. Mulut dia itu liar. Mulut si Qorik ini seperti orang tidak sekolah, diumbar, kayak tidak ngerti baca kitab ya. Seperti orang perlu banyak belajar adab. Nah, kalau saya ngomong orangnya polos gitu ya, terus ngomong apa adanya. Seharusnya kalau orang yang bisa baca kitab, apalagi sering mengkritiki perilaku oknum habaib, ya jangan seperti anak-anak jalan yang tidak berpendidikan. Kau punya mulut diumbar gitu, liar banget seperti orang nggak ngaji. Jahanam, jahanam, ba'alwi jahanam, bahwali tidak punya ilmu, sahwai bocil, dan lain sebagainya. Banyak ya. Kita bukan berarti ingin mengamati terus kesalahan orang. Dan itu pantang sebenarnya ya bagi kita umat Islam itu, dan itulah ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan itulah ajaran salafun soleh. Termasuk Ba'alawi mengajarkan begitu. Kalau ada Ba'alawi yang dikatakan atau dianggap itu mulutnya kotor, Ba'alawi yang mana sih? Kan 1-2. Dan itu kan hal yang wajar ya. Selain Anbiya wal Mursalin itu nggak ada ismah, nggak ada jamin untuk dijaga daripada hal yang keliru. Nah, saya coba masuk dalam cara berpikir mereka ya. Kelompok pembantah nasab Ba'alawi. Andai kan iya Ba'alawi itu Yahudi, andai ini lagi mengandai. Andai kan Ba'alawi itu memang iya amoral, akhlaknya jelek. Kan katanya walaupun Yahudi kan ada yang baik, ada yang muslim, jadi sahabat Nabi, sahabat sejati Nabi, kan gitu ya. Dan sekarang pun banyak Yahudi yang masuk Islam kan gitu. Oke? Andai kan iya Ba'alawi sebagian ada yang akhlaknya tidak baik. Tapi kan tidak semuanya. Ya, saya mencoba berpikir cara kalian gitu ya. Ba'alawi itu Yahudi karena DNA-nya katanya DNA Yahudi, padahal DNA yang lain pun banyak yang tidak J1 kan, yang dianggap itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, kita sebut dengan jelas umpamanya Trahwali Songo. Trahwali Songo anak uhibbuhum, Bapak Aliwi anak uhibbuhum, semuanya anak cinta semuanya ya. Jadi jangan di-framing ngomongan saya ini ya. Nah, jadi andai kan begitu ya, Ba'alawi Yahudi, Ba'alawi ada yang tidak baik, tapi kan tidak semuanya.
kalau saya berada di barisan kalian, saya akan menyasar oknum-oknumnya itu. Kalau saya berada di barisan kalian, saya tidak akan mengatakan Yahudi dan Yahudi. Akan saya sasar pribadinya yang dianggap merusak Islam. Ya bukan begini, ini hanya oknum segelintir ya. Disasar semuanya, nasab yang dihajar. Para ulama dari Ba'alawi, orang soleh dari Ba'alawi, ya kali kalau saya bilang wali mah kalau tidak mengakui sebagai wali. Tapi kalau soleh ya hanya orang buta dan Buddha yang tidak mengakui beliau-beliau itu orang soleh. Banyak kan yang perlu kita jaga perasaannya. Jaga hatinya sesama umat Islam. Jangan sampai ada kata-kata provokasi. Ini kelompok pembatal nasab ini seakan-akan pribumi, seakan-akan NKRI, seakan-akan Pancasialis, seakan-akan itu pembela kebenaran, tapi caranya seperti ini, provokasi. Provokasi ya, baik si Syarif tuh Tegal, saya tahu betul itu. Saya tahu belakangan, saya kira ini antara yang kemarin saya tanggapi kontennya dengan yang sebelum itu beda orang, ternyata sama orangnya. Kalau itu saya paham itu ya, saya punya banyak teman di Tegal gitu ya, banyak. Mau berapa kalian minta, 10 atau 100 saya bisa, saya kumpulkan itu. Jadi saya dapat informasi dari orang yang satu daerah ya, para asatid. Dan memang orang ini bunglon gitu ya, pencal sini pencal sono gitu, pindah-pindah tempat. Ya, jadi kalau saya menanggapi ini, bagaimana tanggapan saya dengan Habib Bahar ini? Bukan saya memprovokasi ya, ada wajarnya ya, ada wajarnya ketika ditantang. Habib Bahar itu seorang jiwa yang muda dan kelihatannya ini Habib Bahar ini wataknya gelandang serang gitu ya. Jadi menanggapi apalagi ini kelompok pembatal nasab Ba'alawi ini jaga-jaga framing. Makanya si Kori ketika bilang gitu, jangan framing, ya lucu, saudara yang framing. Ya. Jadi tanggapan saya ya dengan fenomena Habib Bahar versus si Kori ini 50-50 ya, antara mengiyakan dan tidak. Sebab ya si malakama artinya kalau tidak diladenin nanti akan ada framing, ternyata Ba'alawi pengecut. Itu kan suudzon namanya. Ya mungkin bisa betul ada benarnya dibilang suudzon, tetapi saya berpijak pada hitungan matematika saya. Ya seperti saya ketika menghitung ganjil ya, ketika saya mulai dari angka 1 mesti setelahnya itu 3, habis 3 pasti itu 5, habis 5 itu pasti 7. Dan berdasarkan pengalaman begitulah cara-cara yang dipakai oleh kalian. Apapun yang itu ada celah framing di framing ya. Jadi Habib Bahar ada benarnya itu meladeni dan dengan gentle datang ke lokasi ke TKP. Kalau andaikan umpamanya ada framing nanti itu ya pengecut ya, disematkan pada Habib Bahar, itu yang ngomong itu orang yang lindur atau tidak waras. Sudah satu dari dua pilihan tuh, antara orang lindur dengan orang tidak waras. Kalau pengecut nggak akan datang ke TKP. Kalau pengecut ya mesti hanya ngomong di kamar, keluar-keluar di kamar. Itu namanya pengecut. Kalau datang ke TKP ya, apalagi nggak bawa pasukan ya, nggak bawa siapa-siapa kecuali sopirnya, ya sangat jauh ya dari kata pengecut ya. Bahkan mulai dikata seperti ya jauh, api jauh dari panggangnya gitu. Nah kalaupun tidak diladeni memang ada baiknya ya. Ini kan begini, ini ngomong-ngomong kotor itu kan perilaku orang-orang jahil gitu ya. Kata Allah, "Idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Ya, tanda-tanda orang yang beriman itu kan apa ya? Kalau dia omong orang jahil, ya jahil ucapannya ataupun perilakunya, ya qalu salama, enggak ngeladenin, udah cari kedamaian. Nah, jadi itu ya posisi saya menanggapi ini ya. Ada kalanya saya mengiyakan karena kalau nggak diladenin, ini nanti banyak framing-framing yang itu pasti akan disematkan ya kepada Ba'alawi, tentu framing busuk, framing yang tidak baik.
Kalau diladeni yang jadi korban kan itu masyarakat umat ya. Ya. Ya nantilah waktu akan menjawab itu. Tapi yang jelas, yang ini saya sampaikan sekarang saya ulang sekali lagi, inilah jawaban saya kenapa sekarang saya ini sering membuat konten kaitannya dengan si Kori. Ini jawabannya, mulutnya nggak bisa dijaga. Dan saya sering mendengar, udahlah nggak usah belagu-belagu. Lah, ya kamu ya hai Kori, kamu yang belagu. Ya, mulutmu nggak dijaga sesumbar. Kan kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Ya. Jadi dengan ini saya sampaikan ya, sekali lagi ya. Di konten saya pernah menyampaikan stop bicara tentang moral. Sebab cara kalian, narasi kalian tidak bermoral di medsos. Siapapun kalian goreng. Orang sepuh, orang tua kita, orang alim dari kita, yang katanya kalian itu mengkaji NU, tapi faktanya kisupu NU kalian goreng. Kalian rujak dengan bahasa-bahasa yang tidak beretika dan beradab. Ya, kiai, tua bangka, tukang fitnah, linglung, dan sebagainya. Ya, berhenti ngomong moral ya, nggak pantas. Mendingan kalian ceramain diri kalian ya. Ya kita pun tidak lupa insya Allah dengan diri kita untuk berbenah diri gitu. Terus juga berhenti bicara NKRI. Faktanya narasi kalian itu provokasi. Ya, nggak pantas. Apalagi ada kata-kata sweeping, mau gerakan pasukan, apa begitu itu? Ah? Kalau yang bicara itu orang yang tidak kenal agama, tidak disebut ustadz atau kiai, saya masih memaklumi ya, ada bahasa-bahasa begitu, memakai bahasa perbinan pribumi, saya masih maklumi. Tapi kalau yang bicara seorang ustadz, seorang kiai, ada bahasa sweeping, itu nggak masuk di nalar sehat siapapun. Ngomong pribumi yang bicara ustadz dan kiai, itu nggak masuk di nalar logika yang sehat. Ya, seharusnya kalau seorang kiai ustadz itu bicara apa? Ba'alawi muslim. Mereka saudara kita. Ketika ada oknum 1-2 yang salah, itulah sasaran kita. Ya. Bukan semua setelan dihajar semua. Orang soleh dari mereka, ulama dari mereka. Ya saya nggak mau bicara wali dari beliau-beliau ya, dari Ba'alawi. Sebab kan beliau, kalian kan ingkar kalau dari Ba'alawi. Karamat wali dari Ba'alawi dianggapnya halu. Padahal ya namanya karamat ya kalau bicara di ukur pakai akal logika ya nggak ada yang rasional, ya. Bahkan kan banyak gitu video dari Ki Gufron itu yang begitu ya. Cuma kenapa kalian diam? Coba kalau dari Bali yang ngomong begitu, iya ditanya menerbuka Pancasila, kok nggak ada omongan itu. Nah itu tandanya kalian nggak objektif. Jadi juga berhenti bicara ilmiah, udah nggak ilmiah, udah nggak. Intinya kalian itu memaksa kehendak. Jadi apa yang kalian yakini, apa yang kalian sampaikan dan kalian narasikan, pengennya diterima, harus diterima oleh mereka gitu ya. Ya, oleh kita maksudnya, oleh masyarakat ya. Nanti biarlah ya waktu akan menjawab ya atas narasi dan ucapan kalian. Tapi yang jelas ya itulah ya jawaban saya, dari saya maksudnya tentang si Kori, yang tentu ucapannya harus dijaga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.